pertigaan lurus kiri. Kiri. Oke. Hari ini tanggal 4 Desember 2013 melakukan operasi pasar di daerah Jepara. Dan kami dapatkan hasil tembakau berupa rokok dengan berbagai merek. Nilai barang keseluruhan yaitu sebesar Rp16.648.542, diindikasikan melanggar pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi kalau kita bicara pada pelanggaran di rokok ini, ada 2 garis besar pelanggaran, yaitu pelanggaran pakai pita dan pelanggaran tidak pakai pita. Kalau tidak pakai pita semua orang pasti tahu, itu rokok harusnya kan ada bandrolnya. Begitu dia tidak pakai bandrol, itu namanya udah pelanggaran. Semua masyarakat tahu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran yang pakai pita. Nah ini yang bahkan mungkin tidak semua masyarakat tahu, nggak semua aparat juga tahu. Ada yang pertama adalah pita cukai palsu, itu perlu identifikasi dan mungkin juga bisa dibilang agak sulit. Kemudian yang kedua yang menduduki peringkatnya adalah pita cukai bekas. Jadi udah dipakai, kemudian dilepas lagi dan ditaruh di produk bungkusan rokok itu. Kemudian yang ketiga itu ada pelanggaran pita cukai yang bukan punyanya pabrik itu, dipakai oleh pabrik itu. Ini untuk apa? Untuk menghindari tarifnya naik lebih tinggi, sehingga masyarakat atau pengusaha itu menggunakan pita cukai yang bukan miliknya ya, bukan miliknya. Kemudian pita cukai yang salah peruntukannya, harusnya untuk tarif yang lebih rendah, dia pakai untuk produk yang lebih tinggi. Kalau untuk tahun 2013 ini sampai bulan November sudah kita lakukan sebanyak 42 penindakan. Dari 42 penindakan tersebut, 6 diantaranya kita dilanjutkan sampai ke proses penyidikan dan sudah P21. P21 berarti berkas sudah dianggap lengkap oleh penuntut umum yaitu jaksa dan telah dapat disidangkan, dilanjutkan ke proses penyidangan. Ya. Terus 18 diantaranya kita lakukan proses administrasi yaitu pencabutan NPWP-BKJ dan kita berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak hampir 1,2 miliar. Ketentuan tentang rokok ini ada 2 hukumannya. Yang pertama hukuman pidana, yang kedua adalah hukuman sanksi administrasi berupa denda. Kalau kita bicara sanksi administrasi, itu mulai muncul apakah dia tidak melakukan pencatatan, dia tidak melakukan pembukuan, atau tidak ada dokumen pelindung, atau kalau terkait dengan pita cukai, dia salah menggunakan pita cukai, tapi itu pita cukai milik dia, atau yang populer disebut salah peruntukannya. Dari pelanggaran-pelanggaran yang ada itu, kami melakukan berbagai upaya sebenarnya. Tidak hanya upaya penindakan, itu upaya penindakan nanti kita bicarakan. Tapi upaya pencegahan, itu penting. Upaya yang dilakukan pencegahan kepada masyarakat, diantaranya adalah sosialisasi. Memberitahukan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita mengedukasi kepada para pengusaha. Jangan sampai mereka tergiur untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, untuk melakukan pelanggaran di bidang cukai.
biasanya begitu ada setiap pelanggaran kita lakukan evaluasi. Dari evaluasi yang ada, kita kemudian akan menyusun langkah-langkah apa yang perlu dilakukan ke depan. Apakah itu perbaikan peraturan, apakah itu perbaikan dari sisi personil yang ada di lapangan. Yang memang dirasa kurang relevan. Kemudian kita sisipkan juga teknologi baru tentang perusahaan Jadi di sini kita harus dapat memotong rantainya, baik dengan melakukan pola intelijen yang pas dan tidak bisa dibaca oleh mereka. Karena di sini informasi itu sangat penting, tentunya harus dapat dilakukan eskalasi yang bagus sehingga tidak sampai terjadi kebocoran dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita tidak konsisten, dianggap nanti kita hanya punya kebijakan yang sifatnya hanya hangat-hangat tai ayam aja dianggap oleh mereka, sehingga mereka hanya akan menunggu saja sampai kita lengah dan mereka akan mulai lagi itu, dan itu sudah merupakan kejadian yang sifatnya kronis dan menahun. Untuk itu, terkait penegakan hukum di bidang cukai ini, seyogianya harus disupport baik dengan jumlah personil yang cukup dan tentunya dengan kebijakan yang menyeluruh. Karena sifat pengawasan dari cukai ini juga sangat menyeluruh, mulai dari sejak diproduksinya BKC hingga peredarannya. Tools dan juga ketentuan yang mengatur terkait pengawasan harus dapat mendukung kemudahan pejabat bea cukai dalam melaksanakan ketentuan pengawasan di bidang cukai.